Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 11 Agustus 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Pada malam ini, kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari hingga malam ini dalam aktivitas dan pekerjaan kami. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Opung Esther Batubara. Kepada Opung Esther, kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudara di dalam Tuhan. Renungan malam pada malam hari ini tanggal 11 Agustus 2025 berjudul Diterbitkan atas perintah Tuhan. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Wahyu 21 ayat 5. Saudari White bukanlah pencipta buku-buku ini. Buku-buku ini berisi pengajaran yang telah Allah berikan kepadanya selama hidupnya. Buku-buku ini berisi terang yang berharga dan menghibur yang telah Allah berikan kepada hamba-Nya dengan penuh kasih karunia untuk diberikan kepada dunia. Dari halaman-halamannya, terang ini akan menyinari hati pria dan wanita, menuntun mereka kepada Sang Juru Selamat. Tuhan telah menyatakan bahwa buku-buku ini akan disebarkan ke seluruh dunia. Di dalamnya terdapat kebenaran yang bagi penerimanya merupakan aroma kehidupan yang menghidupkan. Buku-buku ini adalah saksi bisu bagi Allah. Di masa lalu, kitab-kitab ini telah menjadi sarana di tangannya untuk meyakinkan dan mempertobatkan banyak jiwa. Banyak yang telah membacanya dengan penuh harap, dan melalui pembacaan tersebut telah dituntun untuk melihat keampuhan penebus Kristus dan untuk percaya pada kuasa-Nya. Mereka telah dituntun untuk menyerahkan pemeliharaan jiwa mereka kepada Sang Pencipta, menantikan dan berharap akan kedatangan Sang Juru Selamat untuk membawa orang-orang terkasih-Nya ke rumah kekal mereka. Di masa depan, kitab-kitab ini akan membuat Injil menjadi jelas bagi banyak orang lain, menyingkapkan kepada mereka jalan keselamatan. Tuhan telah mengirimkan banyak pengajaran kepada umat-Nya. Baris demi baris, ajaran demi ajaran, sedikit di sini, sedikit di sana. Alkitab kurang diperhatikan, dan Tuhan telah memberikan terang yang lebih kecil untuk menuntun pria dan wanita kepada terang yang lebih besar. Oh, betapa banyak kebaikan yang akan tercapai jika kitab-kitab yang berisi terang ini dibaca dengan tekad untuk mengamalkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Akan ada kewaspadaan yang 1000 kali lebih besar, penyangkalan diri yang 1000 kali lebih besar, dan upaya yang teguh. Dan lebih banyak lagi yang kini
akan bersukacita dalam terang kebenaran masa kini. Saudara-saudariku, bekerjalah dengan sungguh-sungguh untuk menyebarkan buku-buku ini. Berikanlah hatimu untuk pekerjaan ini, dan berkat Allah akan menyertaimu. Pergilah dengan iman, berdoalah agar Allah mempersiapkan hati untuk menerima terang. Bersikaplah ramah dan sopan. Tunjukkan dengan cara yang konsisten bahwa kamu adalah orang Kristen sejati. Berjalanlah dan bekerjalah dalam terang surga, dan jalanmu akan menjadi seperti jalan orang benar. Semakin bersinar, semakin terang hingga tengah hari. Dikutip dari The Review and Herald 20 Januari 1903. Demikianlah bacaan renungan malam kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalayan Opung Esther. Tuhan Yesus memberkati. Renungan malam ini menegaskan bahwa buku-buku karya Ellen G. White bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari pengajaran yang diberikan Allah kepadanya. Buku-buku tersebut mengandung terang rohani dan kebenaran yang berasal dari Allah, menjadi sarana untuk menuntun banyak orang kepada Kristus dan diselamatkan. Oleh sebab itu, Tuhan telah menyatakan bahwa buku-buku ini akan disebarkan ke seluruh dunia. Di dalamnya terdapat kebenaran yang bagi penerimanya merupakan aroma kehidupan yang menghidupkan. Apa yang dimaksud dengan aroma kehidupan yang menghidupkan? Jika ada aroma kehidupan yang menghidupkan, tentu ada juga aroma kematian yang mematikan. Roh Nubuat berkata di dalam buku The Acts of the Apostles, halaman 326, paragraf 1 berkata, Paulus kini penuh iman dan pengharapan. Ia merasa bahwa setan tidak akan menang atas pekerjaan Allah di Korintus. Dan dalam kata-kata pujian, ia mencurahkan rasa syukur dari hatinya. Ia dan rekan-rekan sekerjanya akan merayakan kemenangan mereka atas musuh-musuh Kristus dan kebenaran, dengan pergi dengan semangat baru untuk memperluas pengetahuan tentang juru selamat. Seperti dupa, aroma Injil akan disebarkan ke seluruh dunia. Bagi mereka yang menerima Kristus, pesan itu akan menjadi aroma kehidupan yang menghidupkan. Tetapi bagi mereka yang berkeras dalam ketidakpercayaan, aroma kematian yang mematikan. Menyadari betapa besarnya pekerjaan itu, Paulus berseru, siapakah yang sanggup untuk semuanya ini? Siapakah yang mampu memberitakan Kristus sedemikian rupa, sehingga musuh-musuhnya tidak memiliki alasan yang tepat untuk meremehkan utusan atau pesan yang dibawanya? Paulus ingin menekankan kepada orang percaya tanggung jawab hikmat pelayanan Injil. Kesetiaan dalam memberitakan firman yang dipadukan dengan kehidupan yang murni dan konsisten hanya dapat membuat upaya para pelayan Allah berkenan kepada Allah dan bermanfaat bagi jiwa-jiwa. Para pelayan Tuhan di zaman kita yang dibebani dengan kesadaran akan kebesaran pekerjaan ini mungkin akan berseru bersama Sang Rasul. Siapakah yang sanggup untuk semuanya ini? Nyonya White dalam renungan malam ini, Ye shall receive power, halaman 232, paragraf 5 berkata, Saudara-saudariku, bekerjalah dengan sungguh-sungguh untuk menyebarkan buku-buku ini. Berikanlah hatimu untuk pekerjaan ini, dan berkat Allah akan menyertaimu. Pergilah dengan iman, berdoalah agar Allah mempersiapkan hati untuk menerima terang. Bersikaplah ramah dan sopan. Tunjukkan dengan cara yang konsisten bahwa kamu adalah orang Kristen sejati. Berjalanlah dan bekerjalah dalam terang sorga, dan jalanmu akan menjadi seperti jalan orang benar, semakin bersinar, semakin terang hingga tengah hari. Pada zaman Nyonya White, saat gereja membutuhkan dana untuk digunakan dalam pembangunan sarana percetakan, sanatorium, dan lain-lain, dibutuhkan dana. Sehingga dengan prasarana ini, buku-buku yang berisikan kebenaran dapat disebarkan.
dan juga dijual. Dalam komite konferensi umum di Elms Haven, Saint Helena, California, Amerika Serikat, tanggal 6 Desember tahun 1902, Nyonya White di dalam majalah The Review and Herald, tanggal 20 Januari 1903, paragraf 4, berkata, "Saudara-saudari terkasih, tahun baru sudah di depan mata kita, dan rencana hendaknya disusun untuk upaya yang sungguh-sungguh dan tekun dalam pelayanan kepada Sang Guru. Ada banyak yang harus dilakukan untuk memajukan pekerjaan Allah. Saya telah diinstruksikan bahwa pekerjaan pengumpulan dana harus dihidupkan kembali dan harus dilanjutkan dengan keberhasilan yang semakin meningkat. Itu adalah pekerjaan Tuhan, dan berkat akan menyertai mereka yang terlibat di dalamnya dengan sungguh-sungguh dan tekun." Lebih lanjut, Nyonya White di dalam tulisan yang sama, paragraf 5, berkata, "Saya bersyukur kepada Bapa Sorgawi saya atas minat yang ditunjukkan saudara-saudari saya dalam penyebaran, membina kehidupan abadi. Dengan penjualan buku ini, kebaikan besar telah tercapai dan pekerjaan ini hendaknya dilanjutkan. Namun upaya jemaat kita hendaknya tidak terbatas pada satu buku ini. Pekerjaan Tuhan mencakup lebih dari satu jenis pelayanan. Membina kehidupan abadi memang harus dihidupi dan dijalankan. Tetapi tidak semua pikiran dan upaya umat Allah harus dicurahkan untuk penyebarannya. Buku-buku yang lebih besar, para nabi dan bapa, kemenangan akhir, dan kerinduan segala zaman harus dijual di mana-mana. Buku-buku ini mengandung kebenaran untuk zaman ini. Kebenaran yang harus diberitakan di seluruh penjuru dunia. Tidak ada yang menghalangi penjualannya. Satu cara penting untuk melayani adalah melalui penyebaran literatur rohani. Buku-buku yang mengandung kebenaran untuk zaman ini, seperti sudah disebutkan di atas tadi, adalah alat penginjilan yang kuat. Kita dipanggil untuk membawa buku-buku ini bukan hanya ke gereja, tetapi juga ke jalan-jalan raya, kepada para pebisnis, pemimpin masyarakat, dan mereka yang belum mengenal kebenaran. Yang luar biasa adalah bahwa Tuhan memakai kata-kata sederhana dari orang biasa untuk menjangkau hati. Kesaksian yang tulus diucapkan dalam kasih dan kerendahan hati. Seringkali lebih menyentuh dibandingkan dengan khotbah yang dibuat-buat. Dalam dunia yang haus akan makna, keaslian lebih kuat daripada kehebatan. Mungkin kita tidak dapat menyebarkannya sebagaimana zaman dahulu. Namun di zaman sekarang ini lebih baik lagi dengan menyebarkan buku-buku tersebut melalui media internet seperti WA, Telegram, Instagram, Facebook, media-media sosial lainnya. Kristuslah yang menjadi teladan kita. Dia melayani tanpa lelah, mengasihi tanpa syarat, dan mengorbankan dirinya sepenuhnya. Apakah kita mengikuti jejaknya? Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus 2 ayat 14 dan 15. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Sungguh luar biasa saudara-saudari sekalian dalam Tuhan. Bila mana kita mau menjadi bau yang harum bagi Allah dari Kristus di tengah-tengah orang yang akan kita selamatkan, mari kita bekerja baginya. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Sebagaimana Rasul Paulus dan juga Nyonya Ellen G. White yang bekerja bersama-sama rekan-rekan sekerja mereka, biarlah pada saat ini kami memiliki semangat sama seperti mereka. Sehingga melalui penyebaran buku-buku yang kami lakukan melalui media-media sosial, di internet dan lain sebagainya,
kami akan dapat memberikan aroma kehidupan kepada semua orang yang akan diselamatkan, sehingga mereka dapat datang kepadamu dan bertobat. Bapa di sorga, banyak kelemahan dan dosa kami. Mohon ampuni kami, sehingga kami layak menjadi pelayan-Mu. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.